Tapi begitu dia nggak tahu apa yang menjadi pilihan hidup dia, terombang-ambing atas validasi orang lain, itu tuh kayak energi levelnya tuh kayak rendah banget gitu. Mau secantik apapun tuh jadi kayak nggak menarik, mau seganteng apapun tuh jadi kayak nggak menarik gitu. Pertanyaan tentang apakah ini pilihan hidup yang tepat, itu tidak hanya muncul saat kita belum memutuskan pilihan itu. Bahkan saat kita menjalankan pilihan itu dan setelah kita menjalankan bertahun-tahun pun pertanyaan itu akan segera muncul. Kenapa ya teman-teman? Kenapa kita dihantui oleh pertanyaan ini meskipun kita sudah menjalani pilihan itu? Baik menentukan pilihan karir, jodoh, atau pilihan hidup yang hanya sekedar memilih untuk menggunakan lifestyle tertentu gitu. Rasanya kita tuh kayak pengen mutar waktu dan kembali ke masa lalu untuk mengambil pilihan yang sebenarnya sudah kita putuskan. Oke, kalau ada di fase ini, pernah gak sih teman-teman ngerasain hal yang sama? Rasanya tuh kayak menyalahkan pihak ini, pihak itu, dan bahkan menyalahkan diri sendiri ini membuat kita semakin ngerasa insecure. Dan di analisa channel kali ini, aku pengen ngajakin kalian ngobrol tentang gimana sih menganalisa soal pilihan hidup yang mungkin udah teman-teman lakukan pilihan itu, tapi sekarang kita mempertanyakan lagi dan membuat kita semakin insecure. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga di situasi ini teman-teman tetap sehat, itu paling penting secara fisik maupun mental ya. Karena emang kita nggak ada yang tahu sekarang tuh pandemi ini tuh sampai kapan. Kita sekarang dituntut dengan satu perubahan perilaku yang membuat kita harus lebih aware dengan kesehatan, semuanya dilakukan secara virtual, bahkan PSBB di Jakarta juga dilakukan untuk gelombang kedua, yang nggak ada bisa ngasih jaminan dan jawaban tentang kapan semua ini akan berakhir teman-teman. Kita hanya diminta untuk menjalankan kehidupan ini dan dengan sebuah tujuan serta keyakinan. Well, di saat kita menjalankan pada sebuah ketidakpastian ini, kadang-kadang muncul pertanyaan-pertanyaan, terus bener nggak ya kalau aku memilih untuk kayak gini? Terus bener nggak ya kalau aku dulu memutuskan untuk seperti itu? Terus bener nggak ya kalau nanti? Jadi seolah kenapa kayak belakangan APDC Indonesia juga di Instagramnya bisa dicek ya. Kita lagi banyak juga ngebahas tentang mindfulness. Dan bahkan di beberapa kelas webinar yang kita buka untuk publik, itu kayak kita ngebahas gimana kita tuh untuk fokus pada apa yang terjadi di hari ini. Mindfulness ini tentang kesadaran diri nih teman-teman. Jadi kalau kalian yang join di kelas webinar kita, pasti teman-teman bisa memahami bahwa menghayati apa yang kita pikirkan dan apa yang terjadi, yang kita rasakan di saat ini, itu bisa salah satu cara kita untuk mengurangi insecure kita terhadap masa lalu dan masa depan. So teman-teman, seperti pikiran kayak salah pilih jurusan deh. Aku tuh kayaknya salah pilih pasangan deh. Kok bisa dijodohin? Enggak, dipaksa masuk kuliah juga enggak. Tapi rasanya ketika kita sudah menjalani seolah ini adalah kesalahan besar dalam hidup kita. Ini kayaknya kesalahan aku memilih karir deh mbak. Kayaknya aku tuh nggak passion di sini gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sedang kalian pertanyakan hari ini. Tapi ada banyak penyebab loh sebenarnya teman-teman. Ini bukan hanya tentang terkait dengan kesalahan kita maupun orang lain, tapi salah satunya adalah persepsi kita terhadap omongan orang lain, ya kan? Gimana ya, secara sekarang kita kan screen time-nya lebih banyak, kita terpapar informasi yang tanpa batas, akses kita untuk ngobrol dengan teman-teman yang sekarang mungkin lebih banyak secara online ini ngebikin kita tuh jadi punya validasi yang dibuat oleh orang lain. Sehingga validasi orang lain ini membuat kita mempertanyakan validasi kita sendiri gitu kan. Aku juga ngalamin yang serupa nih teman-teman. Ketika aku mencoba untuk mengambil keputusan A, terus tiba-tiba membaca validasi orang lain. And then yang tadinya aku tidak butuh itu, kenapa ya gampang kepengaruh? Jadi kalau memang teman-teman ada pada tahap ini, maka kalian harus bisa memilah siapa dan apa informasi yang pantas untuk teman-teman validasi. Kita nggak bisa mengontrol omongan dan sikap mereka, tapi kita punya satu cara untuk mempersepsi validasi mereka. Salah satu caranya, bagaimana teman-teman bisa bijak memvalidasi semua sikap mereka adalah dengan cara menentukan tujuan hidup kalian sendiri. Jadi ibaratnya kalian tuh sudah tahu tujuannya apa, on track, apa yang kalian yakini sebagai values, dan apa yang kalian yakini sebagai sebuah makna yang mau dicari dalam hidup, mau orang lain memvalidasi kayak apa, kita nggak kepengaruh. Ini nih yang kadang-kadang ngebikin seseorang itu menjadi tidak percaya diri dan insecure.
Omongan orang itu kadang membuat kita tuh jadi semakin membandingkan diri kita. Padahal sebenarnya kalau kita kembali ke tujuan kita, kayak contoh misalnya nih ya, kalian mau menuju sebuah perjalanan, ada pilihan mau naik mobil Eropa atau naik mobil Jepang. Kalau naik mobil Eropa yang jelas-jelas secara kualitas, mungkin beberapa brand itu terkenal dengan kenyamanan, terus bisa lebih cepat, ngebut gitu-gitu kan, tapi lebih boros bensin. Terus ada juga mobil Jepang yang lebih irit bensinnya ya kan, tapi mungkin akan ada kendala karena mobil ini sama-sama mobil tua nih ya, sama-sama mobil second. Mungkin yang ini kayak lebih rewel di jalan, mungkin ada kemungkinan untuk macet atau mogok. Tapi dia irit dari segi bahan bakarnya. Nah, terus kita suruh memilih mau naik mobil BMW apa naik mobil Jepang. Ya nggak akan bisa apple to apple gitu kan. Yang penting kita sampai tahu kita mau kemana. Dan struggle point-nya tuh beda-beda. Bisa jadi yang ini mungkin lebih boros, tapi lebih cepat. Sacrificing-nya mungkin lebih berat gitu ya, karena kita harus ngeluarin duit lebih banyak, bayar pajaknya lebih mahal. Kalau mobil Jepang, kok jadi kayak reviewer otomotif ya? Ya udahlah ya, tapi biar gampang nih analoginya. Tapi kalau mobil Jepang, itu tuh kayak teman-teman kayak lebih mungkin kita nggak akan sengebut mobil yang sebelah gitu, tapi resiko perjalanan kita juga lebih berat karena mobil ini udah mobil sama-sama mobil tua dan kemungkinan untuk mogok tuh ada. Nah, apa artinya teman-teman? Ketika kamu memilih satu pilihan, kamu harus bisa memeluk atau menghadapi setiap tantangan yang ada di depan. Karena setiap pilihan pasti diiringi dengan sebuah tantangan. Kalau mindsetnya tantangan ini adalah ujian, maka kamu akan mencapai tujuan dengan level yang lebih signifikan. Tapi kalau kamu anggap ini sebagai sebuah ancaman terhadap pilihan kamu, maka kamu akan terus mempertanyakan, benar nggak ya ini pilihan aku? Karena merasa terancam dan membuat kita semakin lelah dengan pilihan kita. Jadi mindset untuk membuat bahwa setiap pilihan adalah sebuah peluang untuk bisa menuju tujuan, tapi juga akan ada obstacle dalam perjalanannya, itu harus kita miliki sebagai seorang pemenang di tengah situasi ini. Nah teman-teman, untuk membuat sebuah pikiran bahwa oke, ini adalah tantangan, dan kita punya tujuan, itu kita nggak bisa sendirian. Mungkin teman-teman butuh support dari orang yang signifikan dalam hidup kalian. Mungkin teman-teman butuh menuliskan sehingga kalian bisa recall lagi apa yang udah kalian tanamkan dalam diri teman-teman. Once teman-teman ngerasa kayak validasi omongan orang tuh ngebikin kalian down, coba remind lagi tujuan yang kalian udah bikin, rencana yang udah kalian susun. Karena gak ada satu orang pun yang bisa menuliskan di diary Anda gitu, di diary kalian. Jadi kalau kalian udah menuliskan di dalam pikiran kita, dalam buku kita nih, misalnya buku diary yang udah kalian gembok, ya gak ada orang lain yang bisa buka gembok buku itu selain teman-teman sendiri. Itu anggap aja sebagai analogi ketika kita sudah memutuskan sesuatu, gak ada satupun sikap orang lain yang bisa mengubahnya. Prinsip itu harus kita pegang teman-teman di tengah situasi ini. Supaya kita tidak menghabiskan waktu untuk mempertanyakan lagi. Jadi kalau seperti itu gimana dong Mbak? Langkah praktisnya. Ini dia nih teman-teman, langkah praktisnya ketika kamu memang ternyata sulit untuk bisa merealisasikan. Karena ternyata ya Mbak, aku manusia biasa, omongan orang bikin aku jiper dan aku jadi lupa tujuanku apa. Tuliskan, deskripsikan. Bagian mana sih yang membuat kamu tuh insecure? Yang bikin kamu tuh bingung? Yang bikin kamu pertanyakan dalam pilihanmu? Itu harus kamu ketahui dulu teman-teman. Karena kayak episode yang sebelumnya nih ya, ketika kita bicara tentang kecemasan tuh ada di level ketidaksadaran, itu harus disadari dulu, sumbernya apa sih yang bikin kamu tuh bertanya-tanya. Lalu kemudian ketika kita udah tahu sumbernya, daripada kita ngabisin waktu, toh pikiran kita juga akan sama dengan yang kemarin, ya kan? Bayangin aja kalau kita udah tahu nih, itu gak akan berubah kok validasi orang. Lebih baik kita habisin waktu untuk menentukan strategi. Jadi kalau ada strategi baru, energi kita tuh habis untuk ngelakuin strategi itu. Toh teman-teman mau ibaratnya mengambil keputusan dalam situasi pandemi ini tuh kita diajarkan pada semua ketidakpastian. Pasti akan ada sebuah tantangannya. Tantangan ini akan naikin kalian menjadi level yang lebih signifikan. Jadi sekarang coba cari tahu dulu apa yang kalian pertanyakan, sumbernya apa, kenapa, dan apa yang kalian rasakan. Lalu kemudian cari solusinya.
cari solusi ini mungkin nggak bisa sendirian. Mungkin teman-teman butuh diskusi, butuh brainstorming, butuh mentoring, butuh coaching, butuh counseling, it's okay. Tapi jangan lupa, satu-satunya orang yang berhak menentukan values dan juga track yang mau kalian lalui adalah diri kalian, bukan orang lain. Ini nih teman-teman, kalau kita ngeraguin diri kita sendiri, jangan pernah berharap orang lain tidak meragukan kita. Mereka pasti akan meragukan kita. Tapi kalau kita udah punya satu keyakinan, itulah values kita yang akan tidak diragukan oleh orang-orang lain. Orang yang punya prinsip yang kuat terhadap apa yang dia mau dan dia tidak mempertanyakan pilihan hidupnya atas validasi orang lain, biasanya orang ini punya satu desire dan juga kekuatan yang terlihat dari aura mereka. Makanya aku kayak sering banget ngeliat orang yang cakep, cantik, tapi begitu dia nggak tahu apa yang menjadi pilihan hidup dia, terombang-ambing atas validasi orang lain, itu tuh kayak energi levelnya tuh kayak rendah banget gitu. Mau secantik apapun tuh jadi kayak nggak menarik, mau seganteng apapun tuh jadi kayak nggak menarik gitu. Tapi ketika ngelihat orang yang punya pilihan kuat dalam hidupnya, meskipun dia kayak dapat validasi dari keluarga, teman, bahkan orang-orang yang dia temui, dia itu kayak tahu banget bahwa hasil akhir adalah sesuatu yang dituju beserta proses yang nggak mudah. Jadi dia nggak akan mau berfokus pada resultnya doang, tapi dia akan berjuang pada proses yang nggak mudah. Dan orang-orang ini biasanya punya energi level yang tinggi. So teman-teman, kita akan melalui garis finish yang sama, hanya waktunya yang berbeda. Jangan pernah merasa hidup kita ini tentang perlombaan. Hidup kita ini tentang ketahanan dan saling mendukung satu sama yang lain. Jadi kalau kita merasa menjatuhkan orang lain adalah cara kita untuk sampai cepat di awal garis finish, itu adalah sebuah kesalahan. Karena nantinya kalian akan ketemu dengan satu circle yang sama. Jadi di tengah situasi ini saatnya kita berkolaborasi, bukan berkompetisi. Kalaupun teman-teman merasa ragu atas diri sendiri, cari jawaban, apa yang bikin ragu dan bagaimana supaya kamu gak ragu lagi. Sesimpel itukah? Ngomongnya sih iya, prakteknya gak semudah itu. Tapi ini bukan sesuatu yang tidak mungkin teman-teman. Aku yakin setiap orang punya sebuah kekuatan dan harapan. Dan ingat lagi, apa tujuan kamu? Thank you udah nonton channel ini yang selalu kasih feedback positif, yang selalu nge-repost. Bahkan di DM aku, nge-tag di IG juga, di APDC Indonesia, di analisa.widianingrum, aku ngerasa kayak apresiasi yang luar biasa dari kalian ini ngebikin kita terus brainstorming untuk bikin konten-konten positif. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi dan share ke orang yang kamu sayangi kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat. Makasih ya udah nonton Analisa Channel. Assalamualaikum, dah.